Pimpinan DPR RI mengkritik Presiden Joko Widodo yang hadir dalam pemberantasan pungutan liar di Kementerian Perhubungan waktu lalu. Ya, menurut mereka hal ini dikarenakan nilai kerugiannya tidak sebanding dengan kehadiran Presiden. Operasi pemberantasan pungutan liar atau pungli selain mendapat apresiasi, juga mendapat kritik dari pimpinan DPR. Hal ini disebabkan operasi pungli yang dilakukan kepolisian di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ternyata tidak sebanding dengan nilai kerugiannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR, Fadly Zon. Korupsi kecil, petty corruption gitu ya, dikejar seolah-olah mendapat tangkapan ikan besar. Nah, sebagai contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Presiden kemarin dalam operasi tangkap tangan itu, saya kira itu satu peristiwa yang memalukan, gitu ya. Masa Presiden ikut kayak begitu? Itu kan artinya, itu kan cukup polsek aja lah ya. Polsek itu Presiden ketinggian untuk melakukan operasi tangkap tangan seperti itu. Itu cukup Kapolsek. Mungkin Kapolsek juga udah ketinggian itu. Jadi saya kira Presiden harus berhenti pencitraan. Ya. 2 tahun ini adalah Presiden pencitraan. Gitu, penuh dengan pencitraan seolah-olah banyak keberhasilan tapi hasilnya sangat sedikit. Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan Presiden yang ikut terjun langsung melihat pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan. Masa tiba-tiba revolusi mental 2 tahun kemudian Presiden gerebek pungli dan yang kacaunya dia mengatakan KPK ngurus yang besar-besar, saya ngurus yang kecil-kecil. Yang kecil itu kasih ke kepala desa, kasih ke bupati, kasih ke kapolsek. Dan Presiden bisa memberikan kekuatan kepada kepala desa, kepada bupati. Bila perlu panggil semua bupati, suruh tanda tangan kembali akta integritas atau apapun yang bisa dilakukan untuk menekan ini supaya perbaikan birokrasi sampai ke bawah. Lalu ini melakukan tindakan simbolik, ikut polisi gerbang. Saya akan urus yang kecil-kecil. Enggak gitu dong. Anda Presiden, tapi kalau Anda bekerja secara tidak sistematis, ini merugikan rakyat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencanangkan program pemberantasan pungli di semua lembaga pelayanan. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Praktik pungutan liar seakan sudah menjadi hal yang biasa terjadi di tanah air. Bahkan tak jarang tindakan tak terpuji tersebut dilakukan secara terang-terangan. Praktik pungutan liar berikut ini dilakukan oknum petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mereka meminta uang kepada para pengendara kendaraan umum yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Simpang 3 Pasar 10, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Permintaan uang dilakukan dengan melambaikan tangan kepada kendaraan umum, khususnya bus antar provinsi yang melintas di kawasan itu. Sopir kendaraan umum sudah mengetahui keberadaan petugas pun langsung melemparkan uang ke jalan dan diambil petugas. Menurut seorang sopir angkutan antar provinsi, uang yang dilemparkan berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000 untuk sekali melintas. Terbongkarnya praktik pungutan liar juga pernah menyedot perhatian masyarakat saat sebuah video tentang pungutan liar yang dilakukan oknum polisi beredar luas di jejaring sosial YouTube. Dalam video yang diunggah pada 15 Januari 2015 ini, beberapa kondektur bus kota yang hendak memutar arah memberikan sesuatu kepada oknum polisi yang berada di pos Polantas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Menanggapi hal tersebut, pihak Polda Metro Jaya pun berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi secara jelas dan berjanji menyelidiki serta menindak oknum polisi tersebut. Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak terpengaruh dengan pernyataan Ruhut Sitompul yang menyatakan dirinya tidak sebanding dengan bakal cagup petahana Ahok. Agus menilai dirinya punya strategi untuk bersaing di Pilgub DKI 2017 mendatang. Seolah bernostalgia, bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi Pasar Baru Jakarta Pusat didampingi sang istri Anissa Pohan. Kunjungan ini mengingatkan masa kecilnya yang sering ke pasar yang berdiri sejak 1820 itu. Di Pasar Baru, Agus mengunjungi toko tekstil dan sepatu. Bahkan Anissa membelikan sepasang sepatu untuk anaknya Aira.
Tak sedikit warga yang mengajak Agus dan istrinya untuk berfoto bersama. Saat ditanya tentang pernyataan Ruhut Sitompul yang mengatakan dirinya tidak sebanding dengan bakal calon gubernur petahana Ahok, Agus mengaku tidak terpengaruh dengan ucapan Ruhut. Kemarin Pak Ruhut sempat ngomong, Pak Ruhut Sitompul sempat ngomong kalau saya Mas Agus tidak sebanding lah dengan Pak Ahok untuk menyaingi dia di Pilgub. Tanggapannya gimana Mas? Ya nggak apa-apa, dibilang tidak sebanding, tidak siap, masih anak kecil dan lain sebagainya tidak berpengaruh. Omongan dia tidak ada pengaruhnya buat saya. Ya. Tidak berpengaruh secara langsung, tidak mengganggu saya. Kalau berusaha mengganggu pikiran saya tidak terpengaruh. Ya, Pak Ruhut, saya tidak terpengaruh. Karena saya punya tujuan, saya punya strategi, dan saya punya modal. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan kubu Jan Faridz Senin malam mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahok Jarot. Dalam sambutannya, Jan Faridz mengatakan percaya pasangan Ahok Jarot dapat membangun Jakarta seperti yang diharapkan P3. Jan Faridz menambahkan kubunya tetap akan mendukung Ahok Jarot apapun keputusan Menkumham. Jan Faridz tetap berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan kepemimpinannya. Kami masing-masing saling menghormati dan menghargai. Jadi hak kami untuk mendukung siapapun itu ada di tangan DPP P3 Muktamar Jakarta. Jadi berbeda, tapi itu hak daripada masing-masing. Kita saling menghormati. Jadi tidak ada masalah. Kalau tidak disahkan juga dengan Kemenkumham, tidak ada berarti masalah. tidak dihitung oleh KPU. Yang perlu pasukan kita berdiri di belakang beliau untuk menjadi tim sukses berarti daripada kalau tidak beliau. dihitung KPU tidak masalah ya Pak? Tidak masalah. Yang penting kan bagaimana caranya kita bergerak. Beliau ini pro umat Islam. Sayang kalau beliau nanti nggak jadi. Saya senang dengan karier beliau. Sebelumnya P3 pimpinan Roma Hurmuzi telah bergabung di koalisi Cikeas mengusung pasangan Agus dan Silviana Murni. Seperti diketahui, kepengurusan P3 kubu Romi sudah mengantongi SK Kemenkumham. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Universitas Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, Laboratorium Novnot dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menunjukkan hasil permen jaring negatif mengandung narkoba. Kuasa hukum PT Rizky Abadi Jaya Anugrah Hotman Paris Sutape yang mengatakan informasi terkait adanya kandungan narkoba dalam permen jari sengaja disebar oleh kompetitor yang merasa tersaingi oleh kesuksesan permen jari. Badan POM Nasional POM telah mengambil sampel di seluruh Indonesia. Di sini disebutkan bahwa hasil pengujian terhadap sampel di beberapa wilayah seperti Jakarta, Serang, Pontianak, Bandung, Padang, Banjarmasin menunjukkan hasil negatif, tidak terdeteksi mengandung narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memusnahkan narkoba berupa 12 kg ganja. Sementara itu petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus menangkap jaringan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pemusnahan 12 kg ganja ini dilakukan di halaman kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat di Stabat. Pemusnahan ganja dilakukan dengan cara dibakar. BNN Langkat juga menghadirkan seorang tersangka, kurir yang membawa ganja tersebut dari Aceh menuju Medan. Tersangka ditangkap petugas BNN saat petugas menggelar razia di Jalan Lintas Sumatera jalur Medan menuju Aceh. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus menangkap 11 orang pemuda yang diduga jaringan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dari hasil penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu lengkap dengan alat pakainya. Dari 11 orang, 6 orang positif narkoba masing-masing berinisial BA, RO, RM, AD, AF, dan RK. Atas perbuatannya tersebut, keenam tersangka terancam hukuman 4 hingga 12 tahun penjara atau denda 8 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Balikpapan akan memecat anggota BPBD yang terlibat narkotika. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti penemuan 2 anggota BPBD yang terlibat narkotika jenis sabu-sabu. BPBD akan melakukan pengecekan loker anggota dan tidak menutup kemungkinan BPBD akan melakukan tes urin pada semua anggotanya. Tim Liputan, Metro TV.
Jaksa penuntut umum menolak seluruh isi nota pembelaan terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso. Jaksa menilai 4.000 halaman nota pembelaan Jessica tidak substantif dan juga memutarbalikkan fakta. Dalam sidang replik, Jaksa Melani menyebut nota pembelaan Jessica Kumala Wongso setebal 4.000 halaman justru semakin memperkuat pendirian jaksa bahwa Jessica lah pembunuh Wayan Mirna Salihin. Setelah meneliti dengan seksama, jaksa menilai nota pembelaan setebal 4.000 halaman tersebut sebagian besar berisi transkrip persidangan dan lampiran dokumen. Jaksa mempertanyakan keutuhan fakta hukum yang disertakan lantaran ada kesaksian Lia Amalia yang tidak disertakan dalam nota pledoi. Pada intinya, kami selaku penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari penasihat hukum maupun terdakwa di dalam pledoinya. Dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan hanyalah penggalan atau potongan yang sifatnya parsial dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja. Di sisi lain, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, membantah bahwa nota pembelaan Jessica berisi kebohongan. Ia mengatakan akan ada kejutan yang disampaikan dalam sidang pembacaan tanggapan terdakwa atau sidang duplik. Sebenarnya nanti dalam duplik kita akan kita jelaskan ya, apakah itu benar atau tidak mereka sampaikan ya. Satu contoh umpamanya, seperti saksi Lia tadi katanya kan kita bilang bahwa mereka berbohong karena memang tidak pernah dibacakan. Dan terus terang aja memang nggak pernah dibacakan. Jadi kalau dia bilang katanya sudah dibacakan itu dia berkelit. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut Jessica hukuman 20 tahun penjara atas pasal pembunuhan berencana. Namun demikian, hingga kini masih muncul perdebatan mengenai penyebab pasti kematian Mirna dan bukti-bukti primer yang menunjukkan gerak-gerik Jessica menuang sianida ke dalam es kopi Vietnam Mirna. Dari Jakarta, Egit Hapsari, Cahya Sunandar, Metro TV.